Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkenalkan nama saya yang terpilih dengan NIM 23109318. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa Teknik Industri angkatan 2023 dalam menghadapi dalam kemampuan analisis data dan tools dalam menghadapi dunia kerja. Nah, di sini alasan saya memilih angkatan 2003 di mana mahasiswa teknik industri angkatan 2003 ini dipilih sebagai responden penelitian karena memiliki pengalaman dan penelitian yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Ada beberapa alasan utama mengapa angkatan 2003 dipilih. Yang pertama itu adalah seluruh mahasiswa angkatan 2003 sudah pernah menjalani magang atau kerja praktik di industri. Kemudian angkatan 2023 sudah menempuh sebagian besar mata kuliah inti teknik industri khususnya berkaitan dengan analisis data, statistik, dan penggunaan tools pendukung. Kemudian yang ketiga, mahasiswa teknik industri masih berada dalam masa perkuliahan dan belum lulus. Artinya evaluasi dan perbaikan baik bagi mahasiswa sendiri maupun bagi program studi. Dengan begitu, kekurangan yang ditemukan masih bisa diperbaiki sebelum mahasiswa benar-benar masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, angkatan 2003 dianggap sebagai responden yang paling tepat karena memiliki pengalaman industri, pemahaman akademik yang cukup, dan masih berada pada tahap pengembangan kesiapan. Baik, data yang saya ambil itu yang pertama adalah data responden, yaitu di sini dapat dilihat bahwa mayoritas responden dan penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 61%, sedangkan laki-laki sebesar 38,5%. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa mahasiswa teknik industri angkatan 2003 didominasi oleh perempuan. Walaupun demikian, hasil penelitian tetap mewakili kedua kelompok karena responden berasal dari laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu pengalaman magang, di mana di sini dapat kita lihat bahwa hampir seluruh mahasiswa sudah memiliki pengalaman magang, bahkan tidak ada satupun responden yang belum pernah magang. Nah, hal ini menjadi nilai positif karena jawaban diberikan mahasiswa bukan hanya berdasarkan teori perkuliahan, tapi juga berdasarkan pengalaman langsung di dunia industri. Nah, dengan adanya pengalaman magang, mahasiswa lebih memahami kondisi kerja yang nyata sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih relevan. Dan kemudian untuk yang ketiga, itu adalah bidang industri tempat magang. Sebagian besar dari mahasiswa teknik industri ini menjalani magang di bidang manufaktur atau produksi. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan teknik industri ini memang sangat dekat dengan lulusan manufaktur, karena mayoritas responden memiliki pengalaman langsung di sektor tersebut. Maka hasil penelitian ini sangat sesuai untuk menggambarkan kesiapan mahasiswa teknik industri menghadapi dunia kerja dalam industri manufaktur. Selanjutnya itu adalah divisi atau tempat unit magang, di mana di sini mahasiswa cukup beragam, mulai dari warehouse, production, QC, dan sampai HSE. Nah, di sini yang unit paling banyak itu adalah warehouse. Meskipun penempatan terbanyak ada di unit inventory atau warehouse, sebenarnya hampir semua divisi membutuhkan kemampuan analisis data. Misalnya untuk membuat laporan, mengecek stok, atau memantau produksi, hingga melakukan evaluasi kualitas. Artinya, kemampuan analisis data bukan hanya butuh oleh divisi khusus dan data analisis, tetapi juga dibutuhkan oleh divisi khusus seperti data analis, tetap menjadi kemampuan dasar yang penting di berbagai bidang. Nah, selanjutnya itu adalah bagian penguasaan tools analisis data. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa seluruh mahasiswa itu sudah pernah mempelajari Microsoft Excel, dan hampir semua mahasiswa juga pernah belajar Python, SPSS, dan Power BI. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa teknik industri telah mendapatkan banyak pengenalan tools analisis data selama perkuliahan. Nah, pembelajaran yang diberikan juga cukup lengkap karena mencakup pengolahan data statistik, pemrograman, hingga visualisasi data. Lanjut, itu adalah penguasaan dari kemudian tools yang paling dikuasai. Nah, walaupun di sini banyak yang sudah dipelajari, tetapi benar-benar dikuasai oleh mahasiswa teknik industri itu adalah Microsoft Excel. Nah, sementara itu Python dan Power BI itu menjadi hampir seluruh mahasiswa ternyata hanya sedikit yang merasa benar-benar menguasainya. Nah, hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pernah belajar dengan benar-benar menguasai. Mahasiswa kemungkinan sudah belajar tools tersebut, tapi belum cukup sering digunakan sehingga belum percaya untuk memakai secara mandiri. Nah, selanjutnya itu adalah kemampuan menggunakan tools secara mandiri, di mana sebagian mahasiswa sudah merasa mampu menggunakan tools analisis data secara mandiri dan lancar. Namun, hampir separuh mahasiswa masih membutuhkan bantuan seperti melihat modul atau referensi saat menggunakannya. Nah, ini berarti kemampuan dasar sudah ada, tapi kemandiriannya masih perlu ditingkatkan. Dalam dunia kerja, kemampuan bekerja mandiri sangat penting karena pekerjaan sering kali menyelesaikan dengan tepat tanpa selalu bergantung pada kepanduan.
Nah, selanjutnya itu adalah kemampuan analisis data yang dikuasai. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa mahasiswa terlihat cukup kuat pada kemampuan seperti statistik deskriptif dan visualisasi data. Namun, ketika masuk ke kemampuan yang lebih kompleks seperti regresi, uji hipotesis, jumlah mahasiswa menguasainya lebih menurun. Mulai dari menunjukkan bahwa mahasiswa lebih nyaman pada tahap membaca atau menampilkan data, tapi masih kurang dalam melakukan analisis mendalam untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu adalah di bagian tingkat kepercayaan diri dalam analisis data. Di sini, mayoritas mahasiswa cukup percaya diri dalam melakukan analisis data. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Namun, sebagian besar masih berada dalam level cukup percaya diri. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah bagian penerapan analisis data saat magang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa itu menggunakan analisis data selama magang, baik sering maupun sesekali. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan analisis data memang digunakan di dunia industri, namun intensitas penggunaannya masih belum terlalu tinggi karena sebagian besar benar-benar sering menggunakan analisis data. Kemudian yang di bagian tools yang digunakan saat magang, di sini sangat dapat kita lihat bahwa Microsoft Excel menjadi tools yang paling digunakan selama magang. Sementara Python yang dipelajari hampir seluruh mahasiswa tidak digunakan sama sekali di tempat magang. Nah, selain itu, beberapa mahasiswa justru menemukan software industri seperti ERP atau SAP yang belum dipelajari di kampus. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tools yang dipelajari di perkuliahan dan tools yang benar-benar ada di industri. Kemudian untuk bagian yang tujuan penggunaan analisis data saat magang, di sini dapat kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan analisis data untuk membuat laporan dan mengolah data administrasi. Nah, sementara penggunaan analisis data untuk mengambil keputusan untuk perbaikan proses masih lebih sedikit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak dalam berperan sebagai pelaksana pekerjaan administrasi data. Selanjutnya, kesulitan saat analisis data. Di sini kita dapat lihat bahwa kesulitan terbesar dalam mahasiswa dalam menghadapi data adalah data yang besar dan kompleks. Data di industri ternyata jauh lebih rumit dibanding data yang biasanya digunakan dalam tugas kuliah. Nah, selain itu, beberapa mahasiswa juga mengalami kesulitan karena tools yang digunakan di industri berbeda dengan pelajaran saat kuliah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh magang terhadap kemampuan analisis data, di mana sebagian besar mahasiswa merasa kemampuan analisis data meningkat setelah magang. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung di industri memberikan pembelajaran yang sangat besar bagi mahasiswa. Magang membantu mahasiswa mempelajari bagaimana data digunakan dalam pekerjaan nyata, bukan hanya teori saja. Kemudian untuk kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, di mana di sini kita dapat lihat bahwa mayoritas mahasiswa itu cukup siap untuk bidang yang membutuhkan kemampuan analisis data. Walaupun begitu, sebagian besar masih merasa membutuhkan latihan tambahan yang benar-benar siap untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah bidang pekerjaan yang diminati, di mana di sini kita dapat lihat bahwa bidang yang paling diminati di mahasiswa adalah manufaktur dan supply chain. Selain itu, minat pada bidang data ini juga cukup tinggi di bagian analisis data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa teknik industri memiliki minat karir yang luas dan kemampuan analisis yang menjadi kompetensi yang relevan di hampir semua bidang tersebut. Nah, selanjutnya itu kesiapan perkuliahan dan magang, di mana sebagian besar mahasiswa merasa perkuliahan dan magang cukup membantu, tetapi masih membutuhkan tambahan pengalaman nyata. Bahkan ada juga mahasiswa yang merasa pembelajaran di kampus itu perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa ada gap antara pembelajaran akademik dengan kondisi dunia kerja sebenarnya. Oleh karena itu, kerja antara kampus dan industri perlu dipentingkan lagi yang lebih relevan. Kemudian hal yang paling perlu ditingkatkan itu seperti dapat kita lihat bahwa kebutuhan terbesar mahasiswa adalah pengalaman proyek dan data nyata. Mahasiswa merasa bahwa praktik langsung menggunakan data asli industri sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, pemahaman statistik lanjut dan kemampuan komunikasi juga perlu diperkuat. Nah, selanjutnya itu mahasiswa, di mana seluruh mahasiswa ternyata aktif melakukan pengembangan diri secara mandiri. Banyak yang melalui YouTube dan mengikuti kursus online dan juga membuat proyek portofolio sendiri. Nah, hal ini menjadi motivasi belajar yang tinggi untuk bahwa kemampuan analisis dan penting untuk masa depan mereka. Nah,
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2003 sudah memiliki dasar kemampuan analisis data yang cukup baik dan didukung pengalaman memegang langsung di industri. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama pada penguasaan tools lanjutan, kemampuan analisis mendalam, serta pengalaman menggunakan data nyata industri. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah berada pada tahap cukup siap, tetapi masih membutuhkan lebih banyak praktik nyata agar benar-benar bersaing di dunia kerja profesional. Sekian dari hasil presentasi saya, terlebih kurang saya mohon maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.